to Vero Channel Production. Kembali lagi bersama saya Erik Luis yang akan menemani teman-teman pemirsa di seluruh Indonesia. Dan tentunya malam ini saya tidak sendirian karena saya didampingi seorang anak indigo dan yang mungkin teman-teman udah pada kenali ya. Ini dia Bang Rian. Nah guys, sebelumnya kita kemarin sudah membahas yang di review dari pertama itu tentang yang apa itu kemarin Bang? Review dari pertama tentang bencana alam ya, bencana alam, prediksi bencana alam. Dan sesuai tema malam ini kita akan mereview salah satu berita yang lagi viral di dunia maya, yaitu tentang lampor. Mungkin teman-teman sudah ada yang melihat di salah satu media sosial, tepatnya di TikTok, tentang mitosnya lampor. Nah, untuk lebih detail, kita akan membahas tentang mitos lampor ini kepada yang lebih ahlinya. Langsung saja kita tanyakan ke Bang Rian. Bang Rian, apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Bang, ini sekitar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, ini para netizen, para warganet nih dikejutkan dengan video yang lagi viral Bang. Nah, tepatnya di TikTok kemarin. Jadi video viral ini itu ada memvideokan tentang yang katanya lampor Bang. Nah, jadi ini aku mau tanya nih, mungkin sebagai mewakili dari teman-teman yang ada di rumah nih, sebenarnya sosok lampor itu sebenarnya berasal dari mana Bang? Kalau sosok lampor itu dari pandangan masyarakat tuh sih berbeda-beda. Ada yang bilang dari pasukan Nyi Roro Kidul, dan ada yang bilang juga itu pasukan para iblis, dan juga ada yang bilang itu pasukan para jin sama lah, iblis dan jin itu satu ini juga. Jadi kalau kita bahas lagi, itu adalah lampor itu adalah sosok dari makhluk astral gitu. Makhluk astral ya. Nah, jadi gini, berbicara soal lampor, banyak yang mengatakan kalau lampor itu keranda terbang. Apakah benar Bang? Lampor. Jadi yang dari mitos-mitos orang daerah Jawa sana, mereka percayai kalau itu adalah lampor itu adalah keranda terbang. Jadi keranda terbang ini mendatangi suatu tempat yang memang sudah mereka incar, misalnya ke rumah-rumah warga gitu kan. Jadi warga ini seperti diteror gitu, diteror, itu tertutup pintu atau apalah. Jadi ketika warga itu melihat atau membuka pintunya itu, dia, kata mitos orang Jawa ini, katanya dia itu meninggal dunia gitu. Meninggal? Iya. Meninggal dong, gila. Oke,
Jadi gini bang, Eh, itu kan katanya lampu itu keranda terbang, ya kan? Nah, eh, aku ya mungkin sebagai kaum awam ya, sebagai kaum awam dan mungkin teman-teman di rumah nih, mungkin masih berpikir gini, kok bisa keranda itu terbang gitu loh. Emang eh, yang kita tahu nih, keranda itu biasanya kan letaknya di tempat-tempat ini kan, tempat istilahnya kayak apa sih, kayak letaknya di lebih ke inilah apa namanya, kerandanya itu dia biasanya di untuk nutupi tempat orang meninggal tuh. Meninggal gitu kan. Biasanya kan itu untuk tempat jenazah. Tapi ini dia bisa terbang. Berarti sebenarnya kerandanya itu memang keranda jin kah atau memang dari dunia gaib datang? Kalau masalah kerandanya itu kadang dari makhluk gaib itu sendiri sih. Terkadang ada juga dari yang punya orang sini kayak dibawa mereka gitu, dipermaini sama orang, sama mereka gitu. Jadi mereka kayak membawa keranda terbang itu ke tempat orang yang memang sudah ditentuin dari orang itu lah, dari mereka masing-masing gitu. Jadi kalau dibilang seperti keranda terbang, berarti memang benar ada yang seperti itu bang? Masalah ada dan nggak ada itu kembali ke kita masing-masing sih. Kembali ke individunya berarti ya. Ada yang percayai, ada yang orang bilang hoax, ada yang nggak peduli sama sekali. Itu hak orang itu sih. Kita nggak bisa maksain mereka itu harus percaya sama kita. Oke. Kalau dibilang lampor kan, jadi bisa sebenarnya boleh nggak kita mempercayai hal seperti itu? Kalau mempercayai itu kembali ke diri kita masing-masing sih. Mau mempercayai, mau enggak, mau bodoh amat, terserah. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Oke. Nah, mungkin teman-teman penasaran ya. Mungkin ada juga teman-teman yang di rumah ini yang masih belum tahu apa sih lampor itu. Baik, kita akan melihat sekilas ya tayangan yang lagi viral di media sosial TikTok. Check it out. Ini sambil kita review ya teman-teman ya. Oke, menurut Bang Rian nih, menurut Bang Rian, sebenarnya lampor itu dia ngetok atau gimana sih? Kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dia ngetok nih. Nah, tapi nggak ada orang. Nah, ada orang mengatakan kalau lampor itu ketika datang dia bakal menutup pintu rumah warga seperti tayangan yang kita lihat barusan. Nah, kalau kita menurut Bang Rian sebagai seorang indigo bagaimana? Maksudnya yang gimana nih? Apakah memang benar ya seperti kita lihat video yang lagi viral nih, ada yang mengatakan yang mengetuk pintu rumah warga itu lampor? Apakah benar? Jadi
menurut kepercayaan orang ini kan lokasi di tanah Jawa itu daerah Malang. Orang di sana percayai kalau itu adalah lampor. Lampor itu kan keranda terbang. Jadi mereka itu di setiap sehabis maghrib itu mereka yang dari aku baca itu mereka udah di rumah masing-masing tuh nggak boleh berkeliaran karena bisa saja lampor ini tiba-tiba mendatangi orang itu. Yang kita tonton ini kan dia mengetuk. Ada yang aku baca dia langsung menjumpai orang itu. Menjumpai orang langsung. Orang yang misalnya berkeliaran sehabis maghrib itu. Ini kan di wilayah Malang ini kan Ini lagi musim katanya lampor itu keranda terbang. Kayak musim-musiman lah ya. Musim-musiman. Ya. Oke. Tapi lampor itu bisa aja sih kapan aja dia mau datang dia datang. Wow. Ya, serem banget sumpah. Jadi oke, teman-teman, ini saya kasih lagi satu video yang juga viral. Nah, ini tadi video pertama nih bang. Video pertama ini kan dia ada dua versi ya teman-teman. Ada satu yang mengetuk pintu, ada satu yang dia keranda terbang. Kita lihat cuplikan yang keranda terbang. Oke, kita lihat. Kita stop sini. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri dari videonya itu dia di sebelah sini ada tampak jelas memang yang di garis panah merah. Nah, itu keranda terbang. Nah, saya mau tanya ini bang, ya, sebagai seorang indigo, apakah menurut abang mengenai video ini memang real kah atau sekedar editan? Kalau masalah real atau editan itu kembali ke orang itu sih. Kadang di zaman teknologi yang canggih ini mereka bisa aja membuat rekayasa karena ingin viral gitu. Benar-benar. Pengen dia gimana ya, viral, apalagi di zaman COVID-19 ini kan orang susah nyari duit. Jadi mereka bisa aja sih buat hal yang bisa viral itu, jadi bisa menghasilkan kayak benih-benih uang gitu dari yang kita lihat ini. Jadi konten ini seperti ini berarti ya. Baik. Kita lihat lagi. Oke. Nah, jadi kesimpulannya gini Bang. Jadi sebenarnya kalau menurut aku pribadi nih, sebenarnya lampor itu sosoknya seperti apa? Apakah memang benar dia itu seorang sosok keranda terbang atau memang yang dikenal orang yang sering menonton itu? Karena nih teman-teman mungkin pada bingung nih membedakan atau memang masih tanda tanya sebenarnya sosok lampor itu seperti apa sih? Kalau dari cerita masyarakat dari tanah Jawa, mereka bilang ada dari sosoknya itu seperti bola api gitu kan. Ada yang bilang seperti bola api, ada yang seperti kayak pasukan gitu, pasukan Nyi Bloro. Ada yang bilang kayak bentuk pasukan para iblis itu lah, kayak bola-bola api tadi itu. Iblis kan tercipta dari api.
itu sih kalau menurut dari orang-orang di sana. Tapi kalau dari aku pribadi kayaknya dia lebih ke pasukan gitu ya, pasukan ya lebih kayak memakai jubah kayak biasanya sering itu di film-film gitu jubah seperti jubah ya yang punya kopi gitu. ya Oke. kalau kayak jubah gitu kan banyak yang mengira mereka itu mencabut nyawa seseorang. Mencabut nyawa Ya, seseorang. dicap sebagai mencabut nyawa seseorang. Tapi kalau kembali ke seperti kembali ke kayak kepercayaan kita masing-masing itu mustahil sih. Benar. Nah, jadi kembali ke kepercayaan kita masing-masing. Ya. Nah, jadi gini Bang, ada desas-desus kabar nih, katanya orang yang didatangi sosok lampor, katanya kan dia tuh menutup pintu nih, dan ketika orang itu membuka pintu dia bakalan meninggal atau sakit atau bisa gila gitu. Apakah itu memang benar? Kalau masalah nyawa kan itu Tuhan yang di atas yang tahu kan. Kita nggak bisa melebihi dari Tuhan kan. Tapi kalau masalah mitos ini orang di Jawa sana mempercayai kalau lampor ini bisa membuat malapetaka itu, mencabut nyawa seseorang. Kalau kembali ke pribadi kayak agama kita itu nggak mungkin sih iblis Mencabut nyawa manusia. Karena istilahnya ini ya, kalau masalah mencabut nyawa seseorang itu kan hanya itu apa namanya, sudah ada yang ngatur gitu. Ya, kayak Tuhan gitu ya yang ngatur kematian seseorang, tapi Tuhan itu menugaskan malaikat ya. itu untuk mencabut nyawa seseorang. Berarti tidak mungkin seorang iblis bisa mencabut nyawa seseorang gitu. Ya. Tapi itulah Bang, mungkin itu ya, kembali ke individunya yang mau percaya atau tidak berarti ya. Karena memang ya yang saya baca juga sih kadang di Jawa sana hampir katanya yang membuka pintu itu semua pada mati meninggal, dan itu gara-gara katanya ya membuka pintu. Tapi ya seperti abang bilang tadi ya, seperti bang Rian bilang tadi teman-teman, usia, jodoh, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Mungkin saja kebetulan timingnya pas, ya kan, kebetulan timingnya pas ketika dia lagi membuka pintu. Mungkin dia memang sudah ada sakit, atau memang dia lagi mungkin karena parnoknya mungkin kali bang ya, karena dia tim parnok akibat teror seperti itu, jadi dia kepikiran dan dia jatuh sakit dan meninggal. Bisa jadi seperti itu bang ya. Jadi ya kita ambil dari segi positifnya aja kali ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya memang dunia kedua itu memang ada bang. Dunia makhluk halus itu memang ada ya. Kalau masalah dunia itu masalah dunia kedua itu banyak sih, nggak mesti dunia kedua, ada lagi dunia setelah bangsa jin itu, ada lagi dunia kayak dunia roh, dunia alam jin, ada lagi dunia tak apa lagi lah itu ya. Baik. Oke guys, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada teman-teman Veros Lovers untuk tetap pantengin channel kita dan jangan lupa subscribe. Oke, dan ingat tetap dipantengin. Oke,
Bang Rian, terima kasih atas waktunya, dan teman-teman Veros Channel Production, mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita. Tetap saksikan terus, pantengin terus YouTube kita, dan see you next game.